Tidak ada voiceover untuk slide judul. Coba deh pikirin, sekarang ini hidup kita tuh kan serba gampang ya. Cukup beberapa kali klik, hampir semua yang kita butuhin bisa langsung datang ke depan pintu. Tapi, gimana kalau kemudahan yang sama kita terapkan buat sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih kuno daripada sekedar pesen makan malam? Nah, disinilah kita bakal coba lihat gimana jadinya kalau sirkuit digital yang dingin dan logis itu ketemu sama kewajiban spiritual yang hangat dan udah ada dari ratusan tahun lalu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di titik pertemuan yang unik banget ini? Coba kita renungin sebentar. Mulai dari cara kita berteman, cara kita belanja, semuanya sekarang ada versi digitalnya, iya kan? Tapi gimana dengan hal-hal yang kita anggap sakral, yang diwarisin turun-temurun? Apakah digitalisasi ini cuma mengubah caranya aja, atau jangan-jangan malah mengubah makna di baliknya? Oke, yuk kita lihat sebuah eksperimen digital yang, luar biasa banget nih, yang lagi terjadi di Indonesia. Ini nunjukin gimana teknologi bukan cuma mempermudah, tapi bisa jadi malah memperkuat sebuah praktik keagamaan yang udah berumur ribuan tahun. Oke, buat yang mungkin belum begitu familiar, zakat itu apa sih? Zakat itu adalah salah satu pilar utama dalam Islam. Jadi, ini bukan sekedar donasi sukarela ya, tapi sebuah kewajiban beramal yang punya aturan jelas buat ngebantu mereka yang membutuhkan sekaligus membersihkan harta kita. Nah, di Indonesia, yang notabene salah satu negara dengan pengguna internet paling aktif sedunia, tradisi kuno kayak zakat ini nemuin rumah barunya. Bukan lagi cuma di masjid atau lembaga amil zakat konvensional, tapi sekarang ada di platform urun dana yang bisa kita akses langsung dari ponsel. Dan ini bukan cuma tren kecil-kecilan loh. Bayangin aja, platform kayak kitabisa.com itu bisa ngumpulin 39 miliar rupiah. Dan itu baru dari 5 lembaga zakat aja yang jadi mitranya. Angka sebesar ini nunjukin satu hal. Transformasi digital ini punya dampak yang nyata dan masif banget. Kesuksesan yang luar biasa ini kan bikin kita mikir ya, kenapa sih orang-orang kok cepet banget gitu loh nerima cara baru ini buat ngelakuin kewajiban yang udah lama ada? Ternyata ada penjelasannya, ada ilmunya di balik semua ini. Jadi, buat ngebedah ini, para peneliti itu pakai semacam kacamata atau kerangka kerja. Intinya, ini ngebantu kita buat ngerti psikologi di balik keputusan kita mau pakai teknologi baru atau enggak, termasuk buat beramal. Kerangka ini dikenal sebagai model penerimaan teknologi atau TAM. Gampangnya gini, secara nggak sadar tuh kita nanya 3 hal ke diri sendiri. Pertama, ini gampang nggak sih pakainya? Terus yang kedua, ini beneran ngebantu dan bikin lebih efisien nggak? Dan yang ketiga, yang mungkin paling penting dari semuanya, bisa dipercaya nggak ya? Yap, kepercayaan. Itu tuh ibarat mata uangnya dunia digital. Kayak kutipan ini bilang, tanpa rasa percaya, ya udah, nggak ada transaksi, nggak ada apa-apa. Kita harus yakin 100% kalau uang kita, entah itu buat belanja atau donasi, bakal sampai ke tujuan yang benar. Nah, disinilah kita ketemu sama semacam paradoks ya. Di satu sisi, teknologi sukses banget ngebangun sistem amal yang super efisien dan basisnya kepercayaan. Tapi pertanyaannya, gimana dengan orang-orang yang ngejalanin ekonomi digital ini? Para pekerjanya, apa keadilan dan kepercayaan yang sama juga diterapin ke mereka? Oke, sekarang kita coba balik koinnya. Kita lihat sisi lainnya. Gimana sih kerangka etis yang sama, soal percaya, soal adil, itu diterapin? Atau jangan-jangan malah diabaikan buat para pekerja yang jadi tulang punggung ekonomi digital yang kita nikmatin tiap hari. Ekonomi gig ya, kayak ojek online atau para pekerja lepas gitu, emang nawarin fleksibilitas yang kelihatannya keren banget. Tapi di baliknya itu, ada tantangan yang nggak main-main, pendapatan yang naik turun, perlindungan hukum yang minim, dan status kerja yang, ya gitu deh, seringkali abu-abu. Kutipan ini benar-benar nunjukin sisi gelapnya. Di balik tiap kemudahan kita pesan makan atau ojek, sering banget ada potongan komisi yang tinggi, kontrak yang nggak pasti. Ironis banget kan? Keadilan dan kepercayaan yang kita harapkan pas berdonasi, malah sering hilang di dunia kerja digitalnya. Terus solusinya gimana dong? Nah, yang menarik, para peneliti ini nyaranin kita buat balik lagi. Ngelihat ke tradisi yang sama, tempat zakat itu berasal. Untuk nemuin jawabannya. Idenya ini mungkin kedengeran radikal, tapi sebenarnya logis banget. Gimana kalau kita pakai prinsip-prinsip dari hukum ekonomi Islam, sebuah sistem yang udah teruji berabad-abad untuk mastiin keadilan dan keseimbangan, sebagai cetak biru untuk ekonomi digital yang lebih manusiawi. Dan ini bukan cuma ide di awang-awang loh, prinsipnya itu konkret banget. Ada keadilan atau al-adl, ada keseimbangan yaitu tawazun.
Hak-hak pekerja itu jadi prioritas utama. Bahkan instrumen seperti zakat dan wakaf pun ikut dilibatkan buat ngebangun jaring pengaman sosial yang solid. Intinya, tujuannya itu simpel tapi penting banget. Ngebangun sebuah ekosistem digital di mana teknologi itu bukan cuma melayani kenyamanan kita sebagai konsumen, tapi juga ngejaga martabat dan kesejahteraan orang-orang yang kerja di baliknya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang yang baru. Teknologi kan pada dasarnya cuma alat ya. Mungkin untuk membangun masa depan digital yang lebih adil dan manusiawi, kita justru perlu menengok ke belakang, ke kearifan masa lalu. Gimana kalau menurut Anda?